warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Diana as Lecturer of Communication Effectiveness. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, in this occasion, I would like to deliver my speech by the title Kesehatan adalah investasi terbesar kita. Marilah kita bersama-sama menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai, yang seringkali kita lupakan atau abaikan hingga kita kehilangannya. Kesehatan bukan hanya soal bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, menjaga kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kira-kiranya apa sih langkah-langkah kita agar tubuh kita tetap sehat? Yang pertama, menjaga pola makan seimbang. Pola makan yang seimbang adalah fondasi utama kesehatan. Mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh kita. Hindari makanan cepat saji dan yang mengandung banyak gula, garam, dan lemak jenuh. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari berpengaruh besar terhadap risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Jadi kita selain harus bisa menjaga tubuh kita juga harus bisa menjaga pola makan seimbang, ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik tuh kayak gimana sih? Ya, selain pola makan yang seimbang, aktivitas fisik juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Olahraga tidak hanya membantu kita menurunkan berat badan, tetapi olahraga juga bisa meningkatkan kebugaran jantung, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan suasana hati dan kualitas tidur. Luangkan waktu minimal 30 menit sehari untuk berolahraga. Apakah itu berjalan kaki, bersepeda, berlari, atau kayak tenis meja, tenis lapangan, pokoknya yang olahraga deh, atau aktivitas lainnya yang bisa dinikmati. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Selain menjaga pola makan seimbang dan juga menjaga aktivitas fisik, istirahat yang cukup juga penting banget buat tubuh kita agar tetap sehat dan bugar. Istirahat yang cukup sangat diperlukan untuk memulihkan energi tubuh dan mendukung fungsi otak yang optimal. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penurunan konsentrasi saat belajar atau saat kerja, peningkatan risiko kecelakaan. Kan kalau misalnya kita kurang tidur tuh, kalau berkendara juga pasti nantinya akan ngantuk kan kalau misalnya kurang tidur. Nah, itu juga tidak baik karena akan menyebabkan kecelakaan. Nah, selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Obesitas itu kelebihan badan berlebihan. Kalau misalnya diabetes itu kayak penyakit gula. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang agar ketika kita bangun tidur di pagi hari, kita akan merasa segar dan bugar. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya menjaga kesehatan mental.
Kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Mengelola stres dengan baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional. Stres yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Beberapa cara untuk mengelola stres termasuk berolahraga, meditasi, hobi yang menyenangkan, serta menjaga hubungan sosial yang positif dan mendukung. Jadi punya lingkungan pertemanan yang baik juga itu membuat kesehatan mental kita tuh bagus ya. Jadi kita harus bisa selektif memilih teman juga agar apa yang mereka impact dari kita berteman tuh kerasa gitu ke kesehatan mental kita, agar mental kita tetap sehat dan terjaga. Serta berolahraga juga ternyata bagus juga untuk meningkatkan kesehatan mental kita, dan melakukan meditasi. Terus hobi yang menyenangkan tuh, kita misalnya melakukan hobi nih, hobi kita misalkan menulis, kayak nanti kan kalau misalnya kita melakukan hobi yang kita senangi, pasti mental kita tuh akan merasa senang gitu. Nah, ada juga menghindari kebiasaan buruk. Nah, yang merokok itu jangan ya, itu nggak baik banget buat kesehatan kita, apalagi minum alkohol, apalagi kalau melakukannya itu secara berlebihan, itu nggak baik banget. Nah, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol itu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan. Merokok adalah penyebab utama berbagai penyakit serius, termasuk kanker paru-paru dan penyakit jantung. Alkohol dalam jumlah berlebihan juga dapat merusak hati dan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Sebaiknya hindari atau kurangi, lebih baik hindari sih. Kalau misalnya belum bisa menghindari ya awalnya kita kurangi dulu kebiasaan buruk itu untuk hidup yang lebih sehat dan umur yang panjang. Nah, pemerintah juga berperan nih. Pemerintah sama masyarakat juga berperan dalam kesehatan ini. Tidak hanya individu, pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan publik. Pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, program edukasi kesehatan, serta kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat. Seperti kayak misalnya ada program dari puskesmas gitu buat kayak imunisasi kan, yang kayak gitu itu dari waktu kita kecil. Terus ada program fogging biar gak terjadi penyakit demam berdarah, kan itu juga termasuk langkah dan peran pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kesehatan dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Misalnya masyarakat nih, dalam peran masyarakat tuh kayak kalau misalnya di kampung-kampung tuh suka ada gotong royong membersihkan halaman rumahnya masing-masing, terus halaman kampungnya, terus ada jumsih misalkan kalau di sekolah ya, Jumat bersih. Itu marilah kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan kesehatan kita. Kalau bukan sama kita, sama siapa lagi kan? Berawal dari diri sendiri dulu. Semoga kita bisa ngajak yang lain juga buat bisa menjaga kesehatannya dan menjaga lingkungan kebersihan kita. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat meraih impian dan tujuan hidup dengan lebih mudah. Kan kalau misalnya sehat tuh gampang ya mau ngapa-ngapain, beda lagi sama yang sakit. Yang sakit aja kalau misalnya makan itu susah gitu kan, gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur kan kalau misalnya sakit. Nah, kalau sehat tuh jadi lebih gampang, kita mau belajar, mau sekolah, kuliah, kerja. Jadi usahakan tubuh kita itu harus tetap sehat dan bugar, apapun itu caranya ya. Kesehatan juga investasi terbesar kita untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan pola hidup sehat sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kesehatan itu mahal ya, sehat itu mahal. Jadi kita harus benar-benar bisa jaga kesehatan tubuh kita.
Thank you for your nice attention. May this speech will be useful for us in the world and hereafter. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.